Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman official Karo Mistis. Kali ini saya akan podcast bersama teman-teman saya. Dan kali ini podcast kita sedikit berbeda karena yang akan saya hadirkan ini adalah perempuan-perempuan yang selalu setia menemani kami kemanapun kami syuting. Sekarang saya akan panggil salah satu ibu ketum di OCMF, yaitu Kamonik. Silakan Kamonik. Selamat datang. Baik teman-teman, ini adalah ibu ketum di OCMF yang selalu mengcover kita, mensupport kita di belakang layar. Gimana Kamonik, sehat? Sehat, alhamdulillah. Boleh silakan duduk Kamonik ya. Karena sebelum saya memanggil yang lainnya, saya ingin bertanya sedikit mengenai OCMF. Mungkin pemirsa penasaran gimana sih terbentuknya OCMF dari nol sampai sekarang, karena memang beliau salah satu yang mendirikan OCMF ya. Kamonik, gimana cara Kamonik membangun OCMF dari nol sampai saat ini? Perjuangan Kamonik berserta produser. Iya, ini sebetulnya dari keisengan. Yes. Keisengan, malam-malam kita konten lah berempat. Berempat, salah satu udah keluar dari grup ini. Oh, no. Dari keisengan itu masuklah dari mistis ke drama. Nah, drama pun sukses. Sekarang kita balik lagi ke mistis, kita serius sampai sekarang dengan adanya kru-kru yang mendukung, akhirnya terbentuklah sekarang. Pernah nggak sih mengalami kendala dalam proses tersebut? Oh, banyak sekali kendala. Penuh suka dukanya juga ya? Ya, ada nggak enaknya kita dihadapi dengan makhluk-makhluk itu real. Ya, karena awal-awal kita dari iseng kita menghadapi dunia malam. Orang-orang pada tidur, kita mulai jam 12 start jalan. Luar ya. Itu pengalaman yang saya alami berserta Pak produser kita sama kameramen. Nah, yang salah satu udah keluar, nah sekarang terbentuk lagi dengan grup ini dengan profesional kerja. Saya diangkatlah sebagai ketum, saya di sini harus tegas. Jadi dengan terbentuknya OCMS ini, sampai sekarang atas kerjasamanya kru-kru dengan para pemain ini. Ya, pemirsa, Kamonik ini salah satu ibu ketum di OCMM. Beliau sangat semangat, tidak mengenal lelah, mau cuaca seperti apapun, karena mengingat sekarang musim hujan, nggak ya? Iya. Musim hujan, tengah malam kita keluar ke tempat-tempat yang benar-benar dikategorikan angker. Beliau ini tidak pernah menyerah. Selalu mensupport kami, selalu semangat, walaupun kadang-kadang fisik lagi kurang bagus, tapi beliau ini bisa selalu antusias, luar biasa. Makanya beliau ini sangat cocok diangkat sebagai ibu ketum. Baik, sekarang saya akan panggil juga dua orang lagi yang selalu setia menemani kita syuting kemanapun, dimanapun. Ini seorang perempuan semua, namun sangat-sangat bagus, tidak kenal takut. Perjalananmu sesulit apapun, terus. Bahkan beliau juga membantu untuk lighting. Ini seorang perempuan, tapi ya itu patut kita apresiasi antusiasnya, yaitu Kamike.
Boleh kami ke? Ini pemirsa, ini yang selalu tampil di belakang layar, yang selalu membantu kita di lighting. Selamat datang kami ke, sehat? Sehat. Boleh silakan duduk kami ke. Kami ke, terima kasih banyak udah nyempetin jauh-jauh kami ke dari Jakarta datang ke Bogor ke tempat saya, karena emang kebetulan saya ya pemirsa udah tahu lah saya di OCMM itu apa sebagai apa, tapi kita lagi ada silaturahmi Bu Ketum kita dari Cibubur, kami ke dari Jakarta, dan alhamdulillah udah datang ke Bogor. Kami ke, saya ingin nanya nih biar pemirsa tahu, karena kan kami ke jarang ada di depan layar. Ketika di belakang layar kadang-kadang kan pemirsa di rumah juga tidak mengetahui apa yang terjadi gitu kan. Mungkin melalui kami ke untuk menyampaikan untuk teman-teman OCM bisa tahu ketika ada kejadian-kejadian di belakang layar kayak gitu. Nah, apa nih yang kami alami ketika lagi syuting? Ada nggak sih pengalaman yang melelahkan atau menyeramkan ataupun yang menegangkan? Ya awal-awalnya masuk ke sini OCM nggak percaya yang kayak gini-gini, belum percaya akan pakai hal-hal logika. mistis ya. Masih pakai logika. Hmm. Dilihatin ini masih pakai logika. Terakhir yang kita di sini nih yang di Cibubur, yang di mana? Di Gunung Batu Jonggol. Di Gunung Batu Jonggol yang di villa itu baru melihat Seskunti. Baru percaya ya. Lihat Seskunti baru itu percaya. Sampai sekarang kalau ngomongin dia berinding terus. Sampai Dari situ sekarang. baru percaya. Habis terus kedua kali di situ juga nongol lagi pocong. Oh my god, I can't believe it. Is this real? Karena memang kita waktu itu syuting ada berlanjut ya, tidak hanya 1 malam tapi 2 malam di lokasi yang sama. Namun penampakan berganti. Iya. Oke. Seru, pokoknya seru banget. Berarti kita ini real ya. Iya. Sekarang Sesmike percaya. Memang kadang-kadang pemirsa penampakan itu tidak selalu terikut oleh kamera. Kadang-kadang kita lagi break, lagi off, itu sering terjadi yang tidak terdeteksi oleh kamera. Tapi tentunya ada satu orang lagi pemirsa yang selalu menemani saya kemanapun saya syuting. Ini adalah salah satu perempuan yang sangat setia, ngikutin saya, selalu menemani saya dalam bekerja, yang selalu support saya, memberikan saya semangat dalam bekerja. Ini adalah salah satu kru juga, dan kebetulan beliau ini istri saya. Oh my god. Yang selalu menemani saya ini dia, Sestika. Nyonya Tika. Ini Ibu Negara. Ada Edi. Baik pemirsa, ini adalah ada yang komen di salah satu video kita bertanya, Kang Edi Baros udah punya pendamping belum? Saya jawab sekarang, inilah pendamping saya yang selalu mendampingi saya kemanapun saya syuting. Iya. Nah, tapi kan beliau juga memang selalu stay. Ada momen-momen yang tidak terikut kamera yang dialami. Nanti biar pemirsa tahu apa aja yang terjadi. Boleh? Ibu. Apa sih pengalaman, selama pengalaman dari awal sampai saat ini ketika syuting, ada pengalaman apa aja? Pengalaman syuting di sini ya banyak, ya serunya, seramnya, ya kan, kekeluargaannya, Betul. ya pokoknya seru ikut di sini gitu. Ya takutnya juga ada ya, Gangguan-gangguan. gangguan-gangguannya juga banyak gitu.
Tapi itu semua tidak menyurutkan semangat kita ya. Di sini para lelaki-lelaki harus menghargai ya, kita sebagai perempuan luar biasa berani mendampingi kalian gitu. Ini bisa jadi Dalam suasana apapun kita itu mau hujan, mau ada jurang atau apa. Sebenarnya juga kita kan nggak bertiga, masih ada satu lagi. Ada saudara Teddy. karena memang beliau tidak bisa hadir, katanya lagi ada urusan keluar kota ya. Iya. Karena memang selama kita syuting itu memang pemirsa, tempat itu tidak selalu nyaman, tempat itu tidak selalu aman. Kadang juga kita melalui akses-akses jalan yang cukup terjal, yang berbahaya. Ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman sebagai khususnya perempuan ya, yang memiliki rasa takut yang berlebihan. Teman-teman bisa menjadikan ini motivasi bagi perempuan. Ya. Edi, ini saya jujur, yang tadinya saya itu penakut, Tuh. dengan ada keisengan dari awal ini terbentuk, dari keisengan itu kita jadi masuk ke dunia malam. Itu saya jadi berani sekarang. Dengan hal-hal mistik, kita masuk misalnya villa tua. Itu kita kan nggak tahu isinya apa, takut ada ular, ada apa. Dengan berjalannya official ini, kita jadi lebih kuat, lebih berani. Jadi mental itu diuji kita di sini gitu. ini bagus ini untuk teman-teman di rumah. Ini bisa dijadikan motivasi buat teman-teman di rumah. Beruji mental. Baik pemirsa, buat pemirsa di rumah khususnya perempuan ya, bisa menjadikan ini sebuah motivasi, karena tidak selamanya perempuan itu harus jadi, kan yang sekarang identik perempuan itu penakut Kak. Betul. Ya, penakut itu dalam arti takut akan kegelapan. Betul. Itu. Kita malah nyari ya. Nah, pemirsa, orang yang ada di samping saya ini semuanya sekarang menjadi pemberani keluar tengah malam, karena memang kita keluar itu di atas jam 11 malam sampai selesai syuting jam 3, kadang-kadang jam 4 gitu. Mereka ini tidak pernah mengeluh sama sekali, atau misalnya ngantuk, atau misalkan lelah di tengah-tengah perjalanan, tidak pernah. Selalu semangat, sangat antusias, Malah seru ya. malah seru, penuh dengan kegembiraan, ceria. Memang ya tidak selamanya kita ceria, kadang kita ada suka dukanya dalam menjalani konten ini, syuting ini. Kenapa dibilang suka dukanya? Ya dukanya kalau ketika istilahnya ada salah satu teman kita yang lagi nggak fit kayak gitu tengah malam, kadang-kadang ya hujan tengah malam, disitulah dukanya kita, sedihnya kita tengah malam, hujan-hujanan, tempat yang gelap, yang serem. Tapi ya sukanya ya begitu, kebersamaannya. Edi, ada salah satu kru saya ini, si Mike ini, karena dia dari awal itu dia tidak percaya, sampai dia uji nyali pun dia tidak percaya. Nah, ya ini sangat menarik. Nggak ada apa-apa. Ini sangat menarik pemirsa. Begitu bagusnya mental kami ke ini tidak percaya akan adanya makhluk-makhluk astral, sampai kami ke ini memberanikan diri untuk uji nyali di salah satu, kalau nggak salah di mana itu ya? Rumah. Gudang. Di Gudang. di gudang. Iya, kalau nggak salah itu waktu kita observasi di salah satu pabrik garmen pasir angin. Di situ ada salah satu karyawan perempuan yang
mati dengan tragis ya, dengan cara gantung diri. Tepat di lokasi itu kami ke uji nyali pemirsa sampai 3 jam dari jam 1 sendirian hanya temani kamera. Nah, tapi sama Lilin. Bahkan waktu itu 2 orang, tapi yang 1 orang nyerah. Nah, yang 1 orang nyerah, tapi kami bisa menyelesaikan itu semua sampai waktu yang sudah ditentukan. Cukup luar biasa sekali buat kami ini. Yang tadinya nggak percaya, dikasihlah penglihatan di wujud nyata. Sekarang baru dia merinding. Kawan jadi takut. Jadi Iya, takut jadi lah. takut karena memang Ada tapi- juga ya, waktu itu lagi telepon ya. Oh iya, lagi Masuk. telepon masuk. Yang Lagi tahu telepon itu. anak lagi masuk. Tiba-tiba hilang, sinyal hilang. Ini nih ke Nah, karena waktu telepon itu yang pas yang bicara itu malah ada suara ketawa. Oh. Nah, ada suara ketawa. Tuh, Terus setiap ngomong itu berinding terus saya. sekarang udah percaya. jadi kita ini pemirsa emang real kita Emang ada dunia ah, itu emang ada. bergelut dengan dunia-dunia gaib ya, tanpa ada settingan sama sekali, tanpa ada rekayasa sama sekali. Gitu. Karena memang kita berjalan dengan apa adanya, tidak pernah ada settingan atau seperti apa. Kadang-kadang ada orang yang bilang, itu paling sekitar jam 7 malam kan begitu, itu paling sekitar jam 8 malam. Taunya jam 12 malam ya. Tahunya kita jam 12 malam baru keluar. Orang-orang tidur kita keluar, udah kayak mau mangkal. Udah gitu tumpuk-tumpuk 3 lagi. Jadi di sini jujur, semua ini real. Bukan kita tidak ada kendala-kendala yang tidak mengenakan, itu sering. Sering. Kita pegangan tangan, kita ketakutan. Itu kita manusia yang normal. Ada rasa takut, ada rasa berani. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita berani ya. Iya, Nah, tapi semangat. semangat. Jadi di sini kita mendukung OCMS ini, semoga sukses ya, Amin. Edi ya. Amin. Semoga kita bisa menikmatin, masyarakat juga bisa menikmatin dengan terhibur juga dengan konten-konten kita ini yang real. Iya. Ini tidak bohong, ini nyata. Ini saksi-saksi semua, ini teman-teman kita. Sama dengan yang kru-kru lainnya pun banyak ujian-ujiannya. Ada yang jatuh kan, Iya. ada yang kesurupan, itu real, itu tidak berbohong. Sampai Nyata. waktu itu ada salah satu kru kita juga waktu kita syuting di salah satu mes ya, sampai ada yang terluka kakinya, Ya. sampai berdarah-darah, bisa saking gelapnya itu. Sering terjadi seperti itu di belakang kamera ya. Itulah suka dukanya di situ. Ada yang menarik nih yang mau saya tanyakan. Kemarin malam kita bisa syuting di Kampung Gunung Batu di Curug Cibengang ya, di Curug Cibengang ada salah satu kru saya yang mengalami colekan genit ya, itu dialami oleh istri saya sendiri. Kayak Itu gimana sih kejadiannya? kejadiannya kan lagi duduk. Ceritanya mau nge-baking ini, kamoni. Nah, Ya kan, aku duduk di belakang. Kayak ada air kan, kayak ada air netes di sini nih 2 kali, tapi aku usap nggak ada apa-apa. Terus ada yang ngelitikin, terus aku gini kan, terus ngelitikin lagi 2 kali kan, aku takut kan, terus aku baca astagfirullahaladzim, aku bilang kan, terus ada si kru kita yang ngeliat, katanya itu kamu. Taunya pas dia ngeliat, pas kru kita ngeliat, taunya kamu ada di depan, lah itu siapa? jadi begitu pemirsa kejadiannya memang. Tadinya aku nggak ngaku, terus dia maksa, kenapa mukanya udah beda dari belakangnya? Iya, aku bilang gitu. Karena memang ini sangat-sangat mungkin, boleh percaya boleh tidak pemirsa ya. Saya lagi on air, dia di belakang. Ada salah satu tim melihat bahwa istri saya ini dilus-lusnya sama saya. Padahal saya ada di bawah, di depan gitu. Dari situ mulai panik lah gitu kan. Lalu siapa yang ngelus-ngelus kan gitu.
Nah, untuk kamu nih, pernah nggak mengalami ketika syuting yang paling serem nih, yang paling membuat kamu nih benar-benar gemetar? Bisa sebutkan di mana itu? Ya, itu saya pas tengok spontan itu saya kaget, saya nangis peluk Tika ya. Saya peluk Tika, itu saya nangis karena itu menakutkan. Kalau buat Penampakannya sangat mengerikan lah. tangannya panjang begini, sosoknya hitam. Selama saya syuting, baru kali itu saya dikasih lihat. Itu nyata sekali. Tinggi besar, tangannya panjang. Saya refleks ya Tika ya, terus saya nangis, saya pelukin dia. Bagus nggak peluk abang-abang ya? Peluknya si Tika ya. Nah, itu pertama. Terus kedua, yang di gunung itu, yang kita lihat wujud nyata tinggi. Oh, iya. Nah, Di itu villa. jadi dengan terjadinya ini, semakin mental saya semakin kuat. Jadi tidak ada alasan buat saya tidak ikut. Jadi di sini saya mulai berani. Semakin gelap itu tempat, semakin saya pelototin, Edi. Mana itu ada kunti atau apa, saya makin pelototin. Makin Tidak pernah saya penasaran ya? saya pejamkan mata itu, tidak, malah saya pelototin. Tapi tidak ada. Nah, ternyata hal-hal yang kasat mata begini, dia tidak mau dengan kita fokus. Justru kita refleks kaget itu yang sering. Kadang-kadang memang kita bukan berarti karena takut ya, karena kaget. Kaget, Kaget ya, tiba-tiba kaget. set aja gitu kan. Jadi yang di tempat gunung villa itu yang kita lihat wujud itu udah 2 kali. 2 kali. 2 kali ya. Iya, 2 kali. Rasa takut itu berkurang. Yang dari awal kita ya segala doa ya, segala doa keluar. Spontanitas ya. Nah, Karena memang kalau kita kaget itu ya gitu loh. Kita bisa nyablak apa aja Ya. keluar kata-kata. terus setelah yang kedua kali ternyata pocong ya, beda ya. Yang pertama Tapi pocongnya jadi tinggi, besar. tinggi ya. Karena kita ngomong gede jadi dia Panjang, gedein. besar. Iya. Nah, dari situ kita udah mulai inilah, memang real. Memang kita tunjukkan di sini bahwa makhluk astral itu ada. Kita Tapi, nggak Kak, main settingan. Kita waktu pertama syuting yang malam pertama tuh di villa itu ya, di Gunung Batu. Kita ketika mau pulang kan ada kejadian tuh yang hampir saja ya, istilahnya hampir aja terjadi kesurupan lah. Itu bisa dialami oleh istri saya sendiri, Tika. Iya. Iya, Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dirasain waktu itu? iya. Waktu pertama datang kan kita di belakang ya Kak, sama kru kita kan yang cowok 1. Udah kayak dihantem nih di perut, ya kan, dihantem di perut kayak dok gitu, kayak ditendang ini. Langsung jongkok. Ya, langsung jongkok, nahan sakit. Terus pas buka itu kan, ngeliat tuh dari atas itu kan, ngeliat. Udah gitu, udah selesai semuanya. Pas kita ngeliat penampakan itu, pulang kan. Terus pulang nggak tahu kenapa kayaknya tuh ngeliat tuh lucu gitu, mau pada ngapain sih lu kesini gitu di ininya adanya di sini. Padahal kan udah tahu pemirsa saya, kita udah tahu dia sendiri pun mau syuting ke situ, tapi dia sampai ada pikiran lah, ini orang mau pada ngapain sih kesini, lucu jadi ngelihatnya gitu. Dan sempet dia tertawa 2 kali sampai hihi gitu. Sampai badannya gemetar dingin, tapi alhamdulillah waktu itu tidak sampai berlanjut ya. Tapi Edi, kalau menurut saya ketawa Tika itu tidak biasa. Iya betul. Itu seperti ketawa yang kita suka dengar-dengar, Iya. yang di hutan-hutan itu. Iya betul. Ya. Jadi ya mungkin ketempelan ya, kayak orang sini bilang ya. Iya. Soalnya nggak kerasa juga aku ketawa, cuma ngelihatnya tuh kru-kru di situ tuh pada lucu gitu. Mau ngapain sih ke sini, pada lucu banget ini gitu. Iya. Jadi ke bawah. Jadi di dalam syuting ini yang suatu tantangan hanya satu, Sesmike ini. Saya berdoa dalam hati saya biar dikasih ujung. Karena dia ini nggak pernah percaya ya. Iya betul. Ada suatu saat dia telepon sama anaknya, itu saya kaget, sekirain keluarganya ada kecelakaan atau yang sakit. Sampai saya terbelalak begini, ada apa Mika? Ada apa Mika? Saya dikasih suara katanya, suara cowok katanya. Nah inilah dianya. Kedua kali kamu diuji biar kamu percaya. Tapi sekarang
kami ke juga lebih sensitif ya pendengaran. Iya. Dia sering kan sekarang Sering dengar. mendengar suara-suara ya. Iya. Kayak apa? Kayak semalam contohnya. Semalam kan kita syuting di Curug Cibengang yang di Gunung Batu itu. Tapi kebetulan kan kita waktu itu masih belum mulai, belum opening kan, kita baru nyampe lalu istirahat, dan kebetulan juga saya sama Kang Asep itu lagi pergi dulu. Itu bisa diceritakan karena kan itu nggak ke-record kamera. Ada kejadian Ya, apa? suara, hah begitu. Terus langsung pegang tangan aku dia. Yang tadinya tidak ada rasa takut, sekarang dikit-dikit pegang tangan. Karena udah percaya. Tempat kita stay di sini juga setiap jam 6 habis maghrib Ada. tawa mulu. Dari sebelah sana ya. Di dapur. Itu selalu jam atas jam 6 ya. Habis toke tuh. Oke, setiap malam ada. Sejak habis maghrib aja ya. Oke, mungkin saya rasa obrolan oke. Ini ada instruksi dari produser, lanjut aja katanya. Tapi sebelum lanjut, ini tamu-tamu saya nih, ketiga bidadari ini belum minum sampai pada kering. Minum dulu. Jangan ngomong mulu ya. Belum. Intinya kita mendukung official Carlo Carlo ini Mistis. mistis ini, semoga sukses. Amin. Kita pantang menyerah, mau hujan mau apa selalu semangat. Jadi jangan lupa, dengan segala sesuatu kita mau berjalan konten ini, kita harus jangan Selalu lupa diawali dengan doa. dengan doa. Itu yang kita tanamkan di grup ini. Nah, semoga kita sehat semua. Amin. Semoga official Carlo Mistis ini sukses, digemari para penonton ya. Nah, Karena kita motonya Hah? Motonya apa itu? Apa, ayo. Official Carlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan imanmu. Tuh. Jadi kenapa harus ada kata-kata kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu? Ya memang kita harus berusaha mengalahkan rasa takut. Itu adalah salah satu motivasi besar dalam arti kalimat itu sebenarnya, kalau misalkan mau disimak ya. Itu adalah salah satu motivasi buat pemirsa di rumah yang memiliki rasa takut yang berlebihan. Kadang-kadang kan pemirsa di rumah juga mikirnya, yang dilihat berapa orang sih depan kamera, oh ini laki-laki semua. Padahal tidak hanya laki-laki semua, kita konten ada perempuan-perempuannya yang sangat pemberani. Gitu. Berani itu bukan dalam artian hanya berani di dunia mistisnya, berani melewati jalan terjal, berani melewati luka-likunya perjalanan, cuaca. Itu disitulah bentuk beraninya. Jujur ya Edi ya, setiap konten kalian udah fokus kan di depan, itu saya yang selalu di belakang. Jadi lighting itu saya selalu ke belakang. Saya bilang gini, saya selalu ke belakang karena saya kenapa? Karena saya paling belakang. Karena yang melindungi saya itu udah nggak ada. Mereka fokus, kalian fokus di depan kan. Nah, jadi selalu kita berdua ini yang di belakang, lighting di ngadepnya ke belakang. Itu ciri khas kita ini. Itulah Biar ada orang di belakang. itulah luar biasanya. Biasanya yang cover itu laki-laki pemirsa, tapi ini yang cover itu perempuan di belakang. Inilah. Terus sering loh saya lihat loh, saya tuh selalu di belakang. Malah ada salah satu tuh Rahman itu, kru kita juga. Dia sering, ayo Kak Monik ke depan, ayo Kak Monik ke depan. Tapi setelah dengar ketawa, dia malah dia tidak sampai lagi, dia di depan. Nah, jadi ini pengalaman dunia malam kita ini banyak lah. Ada suka dukanya. Intinya semangat kita Luar biasa. harus semangat biar sukses.
kita dukung para kru-kru kita yang lelaki-lelaki ini dengan hanya kita ini biar semangat. Masa kalah sama kita yang perempuan? Betul Nah, sekali. Jadi yang laki-laki ini harus berani dong. Semangat kita perempuan aja berani. Jadi Laki-laki juga harus tambah berani. Nah, Harus tambah semangat. Semangat tambah di berani ya. sini semua kita dukung ya. Official Karo Mistis ini saya doakan semoga sukses, berjalan lancar semuanya, diberi kesehatan semuanya kru-kru ya. Hanya itu aja pesan dari saya sebagai ketum. Kita kerja profesional, kita buat semua ini dengan kekeluargaan, kita kerja sejahtera. Hanya itu aja yang saya sampaikan buat kru-kru dan yang lain-lainnya. Untuk Kamike kan di awal selalu udah hampir beberapa kali ini melakukan explore sendiri ya, temani Lilin sama kamera, bukannya sekali kan, beberapa kali lah. Namun sekarang lebih condong ke membantu kamera, pencahayaan, lighting, gitu kan. Itu sangat luar biasa, padahal itu sebenarnya pekerjaan laki-laki bisa. Terus Karena dijemput dia- lagi sama sutradara ya. Karena dia lebih mementingkan fokus ke kamera, pengambilan kamera dibanding dia fokus dengan langkahnya dia sendiri. Kameramen. Nah, itulah luar biasanya. Kadang-kadang memang disitulah ketika kita menemukan akses lokasi yang jalannya terjal, disitulah memerlukan resiko yang sangat tinggi ya buat kru semuanya. Kadang-kadang disitulah terasa kekeluarganya saling melindungi, saling cover, saling tunggu. Di situ benar-benar berasa saling memperhatikan satu sama lain. Karena bisa kebayang kalau misalkan perempuan itu kan mereka ini seperti yang tadi dibilang, mereka selalu di belakang. Coba kalau ketinggal salah satu, gimana? Ada yang ngampun. Seperti semalam ya, kita luar biasa ya. Semalam Turunnya enak, nah pulangnya ini. Tanjaknya. Ngap-ngapan. karena memang jalannya tanjakan ya, tanjak, ada panjang sekali tanjakannya waktu kita syuting di Curug gitu, di Curug, Gunung iya. Batu. Tapi ya tetap itu tidak menyurutkan semangat kita semua Iya. tentunya ya. Mungkin untuk Kamike ada pesan-pesan buat teman-teman kita di rumah nih sebagai perempuan agar bisa memotivasi teman-teman. Pesannya cuma itu, kalahkan rasa takutmu dengan iman. Keimanan. Buat Nyonya, Sama. Kalahkan rasa takutmu dengan imanmu. kamu nih mungkin ada pesan-pesan moral buat teman-teman Pesan-pesan OCM ya. saya, semoga semuanya semangat. Kita rangkul grup kita ini, semoga sukses. Kita dukung Pak produser kita, Suhu Carlo kita. Kita pantang menyerah. Mau itu hujan, mau itu gelap, mau itu Betul. terjal atau apa. Karena memang Suhu Carlo ini orangnya memang sangat dermawan ya. Ya, Royalitasnya Royalitas, tinggi, ya. sosialitasnya tinggi. Pokoknya luar biasa untuk produser kita ini Suhu Carlo. Nah, Besok naik gaji. ya. Gaji naik. Karena memang dia selalu memikirkan tim. tim ya. Selalu memikirkan tim, apapun, jangankan hal-hal yang besar, hal-hal kecil untuk tidur pun beliau pikirkan ya Betul. kita. Dan selama ini jarang, mungkin ya maaf ketika orang lain kru ya kru gitu, produser, tapi ini enggak, dipukul sama rata, ditempatkan di tempat yang enak, yang nyaman, difasilitasi, udah alhamdulillah banget. Makanya saya doakan untuk Suhu Carlo sukses terus, sehat selalu,
Amin. Ditambah Sukses pokoknya sukses ya. selalu dimudahkan dalam setiap urusan, selalu dilancarkan dalam mencari rezeki, apapun itu, bagaimanapun caranya selalu dipermudah dan Amin. tetap awet tampan. Oke pemirsa, saya rasa cukup untuk obrolan pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Bu Ketum, Kak Mike, dan Nyonya Tika. Udah mau berbincang, ngobrol, menceritakan pengalaman-pengalaman selama perjalanan konten. Mungkin next time kita akan ngobrol-ngobrol lagi Kak ya. Ya. Untuk kedepannya yang penting kita selalu sehat. Amin. Intinya selalu sehat. Nah, untuk teman-teman OCM, jangan pernah meninggalkan OCM, selalu stay di OCM. Ya. Jangan lupa jempolnya untuk like, share juga ke teman-teman sosial media teman-teman, bantu juga untuk selalu subscribe ya, buat yang suka, buat yang tidak suka tidak apa-apa, karena kadang-kadang kan tidak suka dengan hal-hal mistis gitu. Baik, untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak pernah ketinggalan di video-video kami berikutnya, akan selalu update karena kami akan selalu rutin, kami akan selalu terus mencari dan selalu mencari tempat-tempat di mana ada tempat-tempat angker, pasti kami datengin, mau sejauh apapun itu pasti kita datenginnya kayak. Iya, harus ya. Oke, saya Edi Baros dari OCM. Saya Monica. Etika. Saya Mika. Kami berempat pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus penelusuran-penelusuran kami di official Karlo Mistis Dimensi Alam Gaib. Kalahkan rasa takutmu Dengan keimananmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you for watching.